persoalan Palestina bukan persoalan agama. Tapi persoalan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Ya lalu muncul gerakan Save Soccer. Yang kita save apanya kalau kita kualitas saja belum baik. Lebih baik sekarang kita nggak usah ribut. Kita nggak usah heboh di sosial media. Kita fokus saja gimana sih sepak bola kita agar hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang Mas Hasto Kristianto. Jabatannya sebenarnya nggak perlu lagi, orang udah tahu Sekjen PDI Perjuangan ya. Yang penting sikap politiknya, konsistensinya. Ya Mas, saya juga tidak mau memulai pembicaraan ini agak panjang ya, supaya kita masuk langsung ke poin-poin yang yang lebih strategik yang mungkin yang ingin disampaikan oleh Mas Hasto, terutama persoalan sikap kita ini ya Indonesia terhadap kehadiran kesebelasan Israel di dalam hajatan FIFA sebenarnya ya di usia 20 kan gitu. U20 ya. Yeah. Nah, saya lihat kan ini udah mulai rame, Mas. Ya kan? Nah, saya baca beberapa tulisan statementnya Mas Hasto. Ini bukan hanya berdiri sendiri dalam bentuk olahraga, tetapi ini menyangkut juga dengan sikap politik internasional kita dan geopolitik kita. Nah, mungkin Mas Hasto bisa menjelaskan gitu, Mas. Ya, terima kasih Bang Silvan. Sangat menarik kita berbicara juga dalam perspektif geopolitik, perspektif historis. Yang pertama, kalau terkait dengan niatan dari Presiden Jokowi untuk mengangkat harkat dan martabat Indonesia di dunia internasional melalui penyelenggaraan U20, itu kami mendukung sepenuhnya. Karena prestasi Pak Jokowi sangat luar biasa ketika menyelenggarakan Asian Games. Itu menampilkan olahraga dalam kultur kebudayaan Indonesia sangat profesional dan kemudian membangun kebanggaan kita bahwa kita bisa di dalam event-event internasional G20, kemudian penyelenggaraan PON itu juga berlangsung dengan sangat baik. Kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya ini, dimulai dari hulunya. Bagaimana melakukan rekrutmen, pembinaan terhadap anak-anak muda kita untuk dilatih sepak bola, karena sepak bola juga menyatukan seluruh mimpi harapan anak bangsa, dan kemudian juga mekanisme kontestasi yang terlembaga yang mencerminkan bagaimana secara konsisten kita mampu ke depan menghasilkan kesebelasan yang membawa harkat dan martabat bangsa di dunia internasional. Itu kami dukung. Bahkan kalau kontrak politik pun kami dengan cap jempol darah. Tetapi yang kedua harus kita juga melihat perspektif lain. Di mana belajar dari FIFA ketika menolak Rusia, itu kan juga perspektif kemanusiaan, hukum internasional. Ada hal yang sama ketika terjadi dengan Israel. Akhir-akhir ini bahkan sejak 3 bulan yang lalu mulai terjadi suatu aksi kekerasan yang melanggar hukum internasional. Bahkan tindak anti kemanusiaan itu sangat brutal. Beberapa hari terakhir rumah sakit kemudian dibom, terjadi kekerasan masif di jalur Gaza. Dan kami telah melakukan kajian cukup lama. Bahkan survei dari Saiful Munjani pun kalau tidak salah itu pada bulan Februari juga menunjukkan bagaimana sentimen masyarakat Indonesia atas aksi yang anti kemanusiaan tersebut terjadi dan ternyata negatif, lebih dari 62% sentimennya negatif. Sehingga dengan melihat perspektif kemanusiaan yang bersifat universal dan hukum-hukum internasional, kami melihat perspektif historis
Di dalam perspektif historis, ternyata sejak awal kemerdekaan, konsepsi kemerdekaan Indonesia itu karena kesadaran bahwa kita tidak sendirian sebagai bangsa terjajah. Bung Karno menggambarkan lifeline imperialism dari Selat Gibraltar turun ke bawah sampai ke Laut Tiongkok Selatan. Dan kemudian bangsa-bangsa Asia Afrika sama-sama kita menderita akibat imperialisme dan kolonialisme, dan kita berjuang yang puncaknya pada saat konferensi Asia Afrika. Dari dokumen historis yang kami temukan, ternyata muncul suatu komunike politik yang terpisah. Dengan kemerdekaan Maroko, Tunisia, Aljazair, kita punya paragraf tersendiri untuk mendukung kemerdekaan Palestina sebagai solusi yang komprehensif, bahwa terkait dengan konflik Israel-Palestina maka harus dilandasi dengan pengakuan terhadap bangsa Palestina. Ini beberapa hari yang lalu Menteri Keuangan Israel tiba-tiba mengatakan bangsa Palestina tidak ada. Eropa Barat protes, Amerika Serikat protes, bahkan kemudian Paus Fransiskus, Vatikan itu juga menyatakan keberatannya. Sehingga Israel pun kemudian dikepung atas pernyataan dan tindakan kekerasan. Nah, karena itulah dalam berbagai perspektif itu, maka olahraga nggak bisa dilepaskan dari kemanusiaan. Olahraga tidak bisa dilepaskan dari hukum-hukum internasional. Sebagaimana FIFA kemudian tidak mengizinkan Rusia di dalam ikut sepak bola itu. Maka seharusnya FIFA juga punya sikap yang sama. Karena itulah apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur Iwayan Koster, kemudian Pak Ganjar Pranowo, yang disuarakan itu adalah cermin suara kemanusiaan yang bersifat universal. Itu cermin kesadaran terhadap aspek-aspek historis, cermin kesadaran terhadap perintah konstitusi bahwa kemerdekaan ialah segala bangsa. Apalagi kalau kita melihat sejarah perjuangan dari Bung Karno. Saya bisa tunjukkan bagaimana dulu ketika kita membela Israel, muncul suatu gambar-gambar literatur seperti ini. Wah, ini kan penuh dengan suatu spirit bagaimana Games of the New Emerging Forces akibat penolakan kita terhadap Israel. Digambarkan sangat kokoh. Kemudian IOC dianggap justru mengganggu kedaulatan Indonesia. Dan kita tidak ragu-ragu di dalam menjalankan politik olahraga dunia internasional. Ini Ganevo. Digambarkan dengan seperti ini. Kemudian di sini, ini yang menjadi latar belakang ketika Menteri Keuangan Israel dengan sombongnya mengatakan bangsa Palestina tidak ada. Ini menunjukkan bagaimana rumah sakit dibombardir. Lalu kemana kemanusiaan kita kalau kita tidak ikut menyuarakan? Jadi kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pak Koster yang menyelamatkan Bali. Karena dengan adanya pertandingan itu, sekiranya Israel dengan tindak anti kemanusiaan kita biarkan hadir, ini juga memunculkan suatu gerakan-gerakan kelompok-kelompok ekstrem kanan yang bisa menggunakan isu itu. Bali punya pengalaman buruk dengan bom Bali. Dan saja ketika sudah berkaitan dengan security, Pak Koster bertindak tegas di dalam rangka menyelamatkan Bali. Jadi lebih mengutamakan kepentingan wilayahnya atau bahkan lebih luas bangsanya, negaranya, daripada hanya sekedar kita ini mendapatkan keuntungan dari sisi olahraganya ya. Ya betul, kita kan sebenarnya kemanusiaan itulah yang kita perjuangkan dan bersifat universal. Sama ketaatan terhadap hukum-hukum internasional itu jauh lebih penting. Kalau dalam sepak bola, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kita berikan dukungan penuh. Meskipun ini sebagai suatu langkah transisi, bahwa tujuan kita kan bukan untuk menjadi event organizer atas peristiwa-peristiwa besar di dalam olahraga dunia. Tetapi bagaimana kita membangun kesebelasan yang handal, yang mencerminkan spirit dari bangsa Indonesia, dan itu harus dimulai dari hulu ke hilir melalui suatu langkah-langkah pembinaan yang secara konsisten dilakukan, dan itu tugas dari PSSI. Tetapi dari kontroversi ini kita belajar serius tentang pentingnya sejarah bangsa, tentang pentingnya prinsip-prinsip politik luar negeri yang secara konsisten melaksanakan perintah konstitusi. Jadi ini Mas jelas ya, ini karena sikap DPP PDI Perjuangan ya? Ya, kita akan merespon bahwa kader partai itu bersikap kan atas kesadaran ideologis, atas kesadaran terhadap sejarah, atas pemahaman terhadap perintah konstitusi. Dan ketika FIFA
itu memang berniat menyelenggarakan itu, kita sambut baik di Indonesia. Tetapi ketika FIFA melarang Rusia, harusnya juga fair untuk diperlakukan juga yang sama dengan Israel. Inilah yang kemudian menjadi diskursus publik yang menurut kami itu sangat bagus. Dengan demikian, seluruh kader partai bertindak tanpa instruksi, tetapi bertindak dengan kesadaran ideologis, historis, dan juga perintah konstitusi tersebut. Jadi ada yang dilupakan kan? Artinya kalau saya lihat perdebatan-perdebatan atau pikiran-pikiran yang disampaikan melalui media, termasuk media sosial misalnya, seolah-olah ini kan harus dibedakan kan antara olahraga dengan politik. Ini kan sebenarnya bukan bicara politik dalam konteks kepentingan sempit kan. Ini kan karena aspek kemanusiaan yang ingin dilihat dari sini. Satu saat kalau kita pun terjadi hal seperti yang dialami oleh rakyat Palestina, pasti kita juga bersikap, saya kira sama ya. Iya, yang kita lepaskan kan politik dalam pengertian politik praktis. Maka di dalam event-event olahraga kan nggak ada bendera PDI, Perjuangan di situ, kan nggak ada. Karena ini mengedepankan sportivitas, tapi olahraga memang politik. Dalam pengertian upaya untuk membangun mentalitas bangsa agar memiliki daya uji di dalam kontestasi olahraga, dan kemudian ketika bendera dikibarkan, itu politik terkait dengan national identity, politik terkait dengan spirit suatu bangsa di dalam menunjukkan jati dirinya terhadap bangsa-bangsa yang lain melalui olahraga. Bahkan olahraga juga bisa menjadi lambang supremasi, hegemoni dengan cara-cara yang sportif. Di dalam bidang olahraga tertentu, ini yang harus kita bangun. Dalam bulu tangkis kita membangun hegemoni yang menunjukkan bagaimana kemampuan bangsa di dunia internasional, bahwa bulu tangkis itu sudah identik dengan kita, menjadi keunggulan kita sebagai bangsa. Dalam sepak bola kita harus lakukan hal yang sama. Kami tidak anti terhadap event tersebut. Ketika ada muncul kemudian safe soccer, kami aneh. Karena kami mendukung itu. Bahkan bagaimana Indonesia itu to be the global players dalam bidang sepak bola itu kami berikan dukungan sepenuhnya melalui alokasi anggaran dari DPR RI misalnya. Nah, jadi jangan dicampur adukkan. Justru yang orang mengatakan olahraga nggak bisa dipisahkan dengan politik, harus dipisahkan dengan politik, dan kemudian kita membiarkan aksi brutal yang dilakukan oleh Israel. Pada saat bersamaan, FIFA secara empiris telah menunjukkan sikapnya terhadap Rusia. Tetapi dalam hal ini PDI Perjuangan percaya bahwa Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang genuine, beliau akan mengambil suatu solusi yang komprehensif, ya istilahnya mencari masalah tanpa membuat masalah, menyelesaikan masalah tanpa ya membuat suatu masalah baru. Kami percaya, maka mengapa kami nyatakan ini sebagai suatu sikap dari kader partai? Karena kami tidak ingin ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin membenturkan kami dengan pemerintah. Tapi pemerintah juga mendengarkan kami. Misalnya penyelenggaraan FIFA U20, ketika ada kesebelasan Israel, kita lobby dengan Singapura. Kami sudah lama melakukan pendekatan, mungkin lebih dari 2 bulan terkait dengan persoalan ini. Iya, jadi kan orang harus melihat bahwa kepentingan negara tidak boleh dikalahkan dengan event apapun, kan gitu, Mas. Kalau kita misalnya kepentingan negara kalah dengan event-event olahraga yang itu justru bisa merusak keutuhan atau keputusan kebijakan satu negara, ini kan termasuk bahaya ya. Jadi kita terlalu longgar ya. Ya dalam hal itu kami sepakat, Bang Zulfan. Tetapi orang juga banyak yang mengatakan kenapa baru sekarang. Sebelum-sebelumnya ada itu. Nah, karena juga ada konteks sosial politik internasional. Ada pelanggaran masif terkait dengan kemanusiaan tadi yang mencederai rasa kemanusiaan umat manusia yang bersifat universal tersebut. Sehingga mengapa, apalagi ini terkait dengan kesebelasan. Kesebelasan ini kan cermin identitas suatu negara, supremasi negara, bahkan hegemoni suatu negara dalam olahraga. Berhasil menampilkan hegemoni dalam sepak bola.
Itali, Perancis, Inggris. Nah, sehingga memang tidak bisa terlepas. Nah, melihat sejarah sepak bola ini juga di Indonesia ternyata terkait juga dengan aspek-aspek politik internasional. Kita pernah memilih untuk tidak mau bertanding ketika dihadapkan pada Israel. Kita memilih untuk tidak menghadiri Asian Games tahun 62 dan kemudian kita lebih memilih mengadakan Games of the New Emerging Forces. Artinya sejarah kita memang ada kesatuan pandangan antara diplomasi luar negeri dan juga olahraga, kebudayaan dan sebagainya. Nah, sehingga dengan kesadaran sejarah tersebut, ya maka saya sependapat dengan Bang Zulfan, harus ada satu kesatuan sikap. Sejak zaman Bung Karno, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, Bu Mega, Gus Dur, Bu Mega, dan kemudian hingga ke Pak SBY, sikapnya kan sama. Maka kami meyakini bahwa Presiden Jokowi juga melihat berbagai persoalan ini, sehingga beliau akan mengambil suatu solusi yang genuine, yang membuat semuanya happy. FIFA-nya juga tidak merasa kita tidak mampu menjadi penyelenggara yang baik, karena kami yakin kita bisa menggaransi hal itu. Tetapi ketika Israel datang memang dikhawatirkan juga memunculkan berbagai problem terkait dengan keamanan kita, meskipun itu sudah dijamin oleh pemerintah. Tapi untuk urusan keamanan kita tidak boleh memberikan ruang toleransi sekecil apapun, karena negara sekuat Amerika saja bisa jebol dengan serangan menara kembarnya. Ya, jadi kalau kita lihat memang ketika kita memutuskan menjadi tuan rumah FIFA U20 ini, itu kan belum ada seleksi ya. Seleksi sampai akhirnya terbentuklah yang namanya hasil final ya. Kan sebenarnya sudah ada. Jadi sejak Juni tahun lalu sudah diketahui. Oh, sudah diketahui. Ketika kita proses bidding itu, tetapi saat itu PSSI juga tidak menginformasikan kepada pemerintah. Sekiranya PSSI menginformasikan kepada pemerintah bahwa Israel ikut. Ketika Israel ikut, pemerintah akan merespon yang berbeda. Tetapi kami juga tidak bisa menyalahkan sebegitu saja terhadap PSSI sebelumnya, karena ini kan terkait dengan kesadaran historis kita. Terkait dengan bagaimana kita melibatkan diri dalam berbagai persoalan global, termasuk menggunakan olahraga yang tidak bisa dilepaskan dari politik internasional. Karena yang dilakukan FIFA, sekali lagi, fakta empiris menunjukkan bahwa berbagai pelaksanaan olimpiade, sepak bola dalam event-event dunia itu selalu tidak bisa terlepas dari campur tangan politik internasional itu. Jadi Mas Hasto tidak melihat bahwa ini ada dampak, ya. Katakanlah ada negara-negara tertentu yang tentu kan tidak puas dengan sikap yang kita ambil ini ya. Nah, ini bagaimana Mas Hasto melihat ini? Seandainya ada pun sikap-sikap dari negara lain, nanti dia tidak bisa menerima ini sikap dari pemerintah Indonesia yang menolak kehadiran Israel dalam FIFA U20 ini. Ya, kita harus memberikan penjelasan. Karena apapun kuncinya itu pada diplomasi. India menjadi contoh diplomasi yang baik. Dia menjadi anggota AUKUS, tapi pada sisi yang lain, Quad ya, dia anggota Quad, tapi pada sisi yang lain dia bisa membangun menjadi anggota dari BRICS. Ini kan tergantung seni diplomasinya. Buat kita seni diplomasi dalam memberikan penjelasan itu, buktinya Amerika Serikat pun itu juga bersikap keras atas pernyataan Menteri Keuangan Israel yang tidak mengakui adanya bangsa Palestina. Sehingga yang harus kita luruskan bahwa ini tidak ada persoalan terkait dengan agama, tetapi negara lain juga tidak bisa mendikte kita terkait hal-hal yang prinsip fundamental. Bahkan ketika dia mengatakan, toh Arab Saudi sudah berubah. Kemudian Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, yang sudah membangun relasi dengan Israel. Ya, buat kita harus berani mengatakan untuk hal-hal yang sifatnya fundamental, kita kokoh. Buktinya Tiongkok itu akhirnya mampu mendamaikan antara Iran dan Arab Saudi. Padahal itu seharusnya tugas kita. Maka dalam hal olahraga ini harusnya
melalui apa yang terjadi dengan kekerasan masif yang anti kemanusiaan, melanggar hukum internasional di tepi barat yang dilakukan oleh Israel karena Israel dipimpin oleh sayap kanan, maka kita juga harus berani menyampaikan sikap dan tidak kompromi. Kalau toh harus kompromi, ya silakan FIFA tetap diselenggarakan, tetapi khusus terkait dengan pertandingan Israel diadakan di Singapura misalnya. Atau Malaysia itu negara lain lah, iya. Negara tetangga lain ya. Thailand masih bisa. Kalau Singapura nggak mau kan, masih banyak alternatif ya. Banyak opsi-opsi sebenarnya. Jadi sebenarnya jangan juga kita bangsa ini mudah patah arang. Saya membela Pak Wayan Koster, Pak Ganjar Pranowo atas sikapnya yang sangat teguh tersebut meskipun dibully. Ya untuk memperjuangkan hal yang prinsip yang fundamental, jangankan dibully. Ya, Bung Karno menunjukkan kita berkorban saja siap. Bagi keyakinan di dalam politik. Toh yang kita lakukan adalah suatu hal yang sifatnya sangat konsisten, dan bagi Pak Wayan Koster ini juga dalam rangka menyelamatkan Bali, karena mulai muncul ada skenario bahwa Bali yang mayoritasnya Hindu menjadi tempat penyelenggaraan itu, lalu muncul sentimen. Padahal sekali lagi persoalan Palestina bukan persoalan agama. Tapi persoalan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, persoalan bagaimana kemanusiaan harus dihormati, perdamaian harus dikedepankan. Nah ini kan Mas, ada pertemuan Pak Jokowi dengan Dubes Palestina ya. Kira-kira apakah pembicaraan terkait ini atau memang di luar? Ya pasti terkait dengan hal ini. Ya. Tetapi meskipun pernyataan dari Dubes Palestina mengatakan Israel tidak ada persoalan datang untuk sepak bola di Indonesia. Jangan kemudian ini menjadi suatu alasan bagi kita yang kemudian menutup mata terhadap berbagai persoalan tindak kekerasan yang anti kemanusiaan itu. Kita harus justru kokoh untuk menunjukkan. Karena ketika itu nanti terjadi dan kemudian terjadi politisasi atas pertandingan yang menghadirkan Israel, kemudian menciptakan berbagai hal yang tidak kita inginkan, maka kita tidak boleh memberikan ruang toleransi terhadap berbagai konsolidasi kelompok-kelompok ekstrem yang kemudian mau mencoba menggunakan momentum kehadiran Israel. Lebih baik kita konsisten sikap kita yang telah ditunjukkan sejak zaman kemerdekaan, ada landasan hukum internasional melalui Konferensi Asia Afrika yang sampai sekarang belum sepenuhnya bisa kita perjuangkan, yaitu kemerdekaan seutuhnya bagi Palestina, ada hukum internasional melalui resolusi PBB. Ya, jadi kalau kita melihat dari sikap kita ini ya, kan sebenarnya sudah ada titik cerah ya, titik terang. Misalnya FIFA itu sudah menggeser ya, drawing itu kan tidak di Bali ya. Walaupun mereka dengan nada marah kan, ya itu kan urusan mereka lah. Ya sebenarnya surat dari Pak Wayan Koster itu kan jelas, itu kan ada kondisi-kondisi bersyarat, yaitu tentang kehadiran dari Israel. Kalau Israel sudah bisa dipindahkan, sebenarnya tidak ada masalah diselenggarakan di Indonesia. Jadi misalnya, saya juga ditanya oleh beberapa wartawan, apakah tidak berisiko ketika kita menerima sanksi dari FIFA? Ya saya jawab, kita nggak pernah menerima sanksi terkait dengan kesiapsiagaan kita untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Tapi ketika FIFA memberikan sanksi kepada kita, itu artinya sanksi kepada FIFA sendiri. Karena yang kita perjuangkan adalah kemanusiaan, hukum internasional. Berarti ketika FIFA memberikan sanksi kepada Indonesia, berarti FIFA tidak pro terhadap kemanusiaan yang sifatnya universal, tidak pro terhadap resolusi dari PBB. Lalu juga tidak pro terhadap sikap-sikap negara-negara seperti Eropa Barat, kemudian bahkan Amerika Serikat, Vatikan, yang semua menolak klaim dari Menteri Keuangan Israel yang mengatakan tidak ada bangsa Palestina itu. Jadi FIFA juga harus melihat ke dalam bahwa pemberian sanksi kepada kita berharap enggak. Dan kami meyakini Pak Jokowi ini kan punya kemampuan diplomasi mencari solusi dari berbagai persoalan yang rumit ini, dan kita percayakan pada Pak Jokowi. Di situ juga ada Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI sekarang kan juga punya kemampuan untuk melakukan
pendekatan-pendekatan kepada FIFA. Jadi lebih baik sekarang kita nggak usah ribut, kita nggak usah heboh di sosial media. Kita fokus saja gimana sih sepak bola kita agar hebat, gimana agar kita juga bisa mengadakan event internasional, sehingga misalnya dalam visi misi presiden ke depan kita masukkan bahwa setiap calon presiden harus berjanji bagaimana dalam 5 tahun kepemimpinannya kita bisa menyelenggarakan event sepak bola berskala internasional yang tidak ada Israel, nah, misalnya seperti itu. Itu kan jauh lebih positif. Satu hal yang diuntungkan, Mas, kita punya ketua umum PSSI yang sudah berpengalaman melakukan lobby dan menyelesaikan banyak hal ya menyangkut olahraga dengan FIFA kan. Kan kalau kita pikirkan Juruhan itu kan luar biasa. Iya. Tapi kan dia berhasil melobi. Ya justru kami percayakan pada Pak Erick Thohir yang memang juga punya kemampuan untuk melakukan approach lobby kepada FIFA, dan kemudian bagaimana intensitas Pak Erick Thohir pengalamannya itu kan juga sangat luas, dan Pak Erick juga intens berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Jadi ini semua kita harus total football sekarang. Bu Menlunya juga melakukan lobby-lobby sambil menggelorakan lagi spirit politik luar negeri bebas aktif yang kokoh pada prinsip, tidak mudah ditekan oleh negara-negara besar. Kemudian kita melanjutkan upaya-upaya perjuangan kita, bahkan sebenarnya dengan penolakan ini kita bisa Presiden mengambil suatu keputusan yang strategis, membentuk special envoy untuk melopori perdamaian di Timur Tengah. Maka kita akan setingkat seperti Tiongkok yang berhasil mempertemukan Iran dan Arab Saudi. Itu perspektif geopolitik yang harus diambil perannya oleh Indonesia. Ya, ini kan batu pijakan sebenarnya ya untuk kita lompat lebih jauh. Betul. Dan oleh karena itu orang harus melihat persoalan ini secara komprehensif. Jangan melihat secara parsial ya. Ya lalu muncul gerakan Save Soccer. Itu kan. Ya, itu. Kita semua ingin save, bahkan ingin membangun, bukan hanya save. Dan kita mimpi. Yang kita save apanya kalau kita kualitas saja belum baik. Kita justru ingin mengembangkan, bukan hanya save. Ya, itu kan gerakan politik juga sebenarnya kan. Jadi saya kira penjelasan Mas Hasto ya itu cukup clear bahwa ini bukan persoalan konflik agama. Ini memang betul-betul aspek kemerdekaan, hak segala bangsa, dan kemudian tadi bicara soal aspek kemanusiaan. Kemudian bagaimana pandangan Mas Hasto juga kalau melihat ya, kan masih ada orang yang memposisikan bahwa soal Palestina Israel ini persoalan agama. Nah, Mas Hasto bagaimana melihat ini? Ya, sebenarnya sejak awal para pendiri bangsa sudah sangat genuine mengatakan bahwa yang kita lawan itu kolonialisme dan imperialisme. Suatu penjajahan dalam seluruh aspek kehidupan. Dan yang harus kita ingat juga, meskipun Palestina menghadapi banyak tekanan, dari data-data yang kami miliki pada tahun 46, ada seorang namanya Muhammad Amin Al-Husaini. Beliau ini adalah mufti Palestina, yang pada saat khutbah Jumat tahun 1946 itu menggalang dukungan bagi kemerdekaan Indonesia, dan kemudian memerintahkan pada Muhammad Ali El-Taher untuk menggalang bantuan dana bagi perjuangan kita. Sehingga ini kan aspek-aspek historis yang juga harus kita lihat. Nah, ini bukan karena agama, ini karena mereka melihat semangat kemerdekaan Indonesia itu inherent dengan bangsa-bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang saat itu juga masih terjajah. Mengapa ini juga bukan konflik agama? Kita lihat, ini ada dokumen yang tadi sudah saya tunjukkan ketika Paus itu mengundang duta besar Israel di Vatikan, dan kemudian juga menyampaikan keberatannya atas berbagai tindak kekerasan yang dilakukan di tepi barat. Ini kan juga menunjukkan bahwa masalah kemanusiaan itu sudah di luar batas-batas agama, bahkan dalam pengertian agama sebagai movement untuk aspek-aspek politik. Karena agama juga melekat dengan nilai-nilai kemanusiaan itu. Kemanusiaan inilah justru mengikat kita bersama untuk berjuang di dalam penyelesaian perdamaian di Timur Tengah. Ya, jadi bukan kepentingan, tadi kan kepentingan satu negara atau
sekelompok negara yang mendukung Israel misalnya kan, atau sekelompok negara yang mendukung Palestina, itu hanya bicara soal kepentingan politik atau hanya bicara soal kawasan, ya kan? Tapi Mas Hasto jelaskan tadi bahwa kita masuk kepada inti persoalannya. Menarik sekali bahwa soal kemanusiaan tadi, bahwa ya, kalau betul. udah bicara kemanusiaan, kalau bicara agama kan juga ada konflik-konflik yang ya, sifatnya dari sejarah. Kalau kita hanya terima secara bulat-bulat tanpa mengedepankan kemanusiaan, bagi orang Kristen dan Katolik misalnya, Yesus disalib oleh orang Yahudi. Itu juga bisa menciptakan suatu perspektif konflik. Kan bukan itu yang kita lihat. Yang kita lihat ini ada suatu negara yang tidak menghormati hukum internasional, yang melakukan suatu aksi sepihak, dan kemudian menciptakan kekerasan secara masif. Maka sikap inilah yang kami tunjukkan, dan ini diperkuat oleh legitimasi ideologis, historis, dan juga tanggung jawab kita bagi masa depan. Ya, ini yang harus dipahami sebenarnya, ya. Jadi bukan hanya melihat tadi parsial-parsial yang berkembang, akhirnya kita menjadi tambah sempit pandangan. Betul, makanya kita kan juga agak prihatin. Kan ada juga yang partai yang melihat perjuangan ini sepertinya dalam konteks agama. Bagi PDI enggak. Bagi PDI Perjuangan, berjuang ini juga tidak ada kaitannya dengan elektoral. Kami berjuang karena prinsip-prinsip pokok di dalam pergaulan internasional. Karena itulah Bung Karno mengatakan kemanusiaan itu sama dengan internasionalisme. Karena ini sifatnya universal untuk menjadi perekat di dalam membangun persaudaraan dunia. Buktinya Iran dan Arab Saudi sekali lagi bisa bertemu karena kemanusiaan dan kepentingan yang lebih besar, bukan atas dasar perbedaan mazhab antara Syiah dan Sunni. Ya itu udah selesai lah. Kalau udah bicara persoalan kepentingan lebih luas kan, mazhab itu nggak penting. Betul. Ini yang juga harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Kalau orang masih bermain-main dengan sekte ini kan, atau agama, kan sebenarnya ada hal yang jauh lebih penting. Mas, ini kan sambil jalan ya kita bicara gitu. PDIP ini kan partai yang paling dekat dengan pemerintahan Cina ya. Walaupun orang mengait-ngaitkan lah, misalnya, wah ini dekatnya dengan partai komunis kan gitu. Saya kira kan nggak ada hubungannya. Pasti kan ini hubungannya dengan pemerintah Cina sebagai sebuah negara ya, ingin membangun hubungan yang intens, katakanlah gitu, dengan pemerintah. Nggak ada hubungannya dengan ideologi kan gitu. Ya sebenarnya kami partai juga menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Kami dekat di Australia dengan Australian Labour Party. Kami punya kerjasama. Kemudian kami juga membangun kerjasama di CALDS, Conference of Asian Liberal Democrats. Nah ini kami juga sama sikapnya. Hanya saja memang ketika dengan Tiongkok, ini kan sama-sama menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Sama-sama punya komitmen di dalam melawan kolonialisme dan imperialisme yang saat itu dirumuskan Maroko, Tunisia, Aljazair, Pakistan yang kebetulan adalah bangsa Islam. Kita masukkan dalam komunike politik untuk kita perjuangkan agar memperoleh kemerdekaan. Nah, ketika kami bertemu dengan Partai Komunis Tiongkok dan semua partai juga bertemu, Golkar bertemu, Gerindra bertemu, PKS juga bertemu. Di situ kami tanya, dengan sistem ekonomi yang sangat pro pasar, liberal, kapitalistik, mengapa partainya masih menjadi Partai Komunis Tiongkok? Jawaban mereka sederhana, itu kan karena terkait dengan aspek kesejarahan. Ketika mereka melawan, bagaimana Tiongkok ini juga menjadi ajang pertarungan geopolitik global. Amerika, Inggris, Jepang, Rusia, semua kan mencoba untuk menguasai Tiongkok. Jadi agar rakyat tidak bingung, meskipun sistemnya berubah menuju sosialisme dan menerapkan sosialisme yang berkarakter Tiongkok, tetapi karena aspek historisnya itu Partai Komunis Tiongkok yang berjuang melawan kolonialisme Jepang secara khusus, ya maka mereka hormati secara itu meskipun wataknya sudah mengalami transformasi ideologi yang luar biasa.
Bahkan kemudian kan juga menerima kelompok-kelompok pengusaha di dalam politbironya. Ya kalau kita lihat kan perkembangannya sudah banyak berubah ya. Sekarang bahkan Nahdlatul Ulama itu juga banyak teman-teman kami yang disekolahkan di sana untuk belajar. Bahkan di hadits Nabi kan juga belajarlah sampai ke negeri Cina. Dan ternyata setelah saya ke Cina dan saya baca buku 5.000 tahun dinasti Cina, itu memang perlu belajar di sana, Mas. Iya, dan juga kalau sejarah Islam Indonesia kan juga sama. Selain ada dari India kan juga ada dari Tiongkok. Sehingga dalam konteks ini, Mas, kita jangan berpikir sempit. Lalu kita mudah dicap. Kalau kita ketemu Tiongkok, kita komunis. Nah, ini Arab Saudi, Iran ketemu Tiongkok. Nggak ada persoalan. Kita yang mudah diadu domba dan oleh negara-negara lain untuk membenturkan di antara sesama anak bangsa. Saya itu, Mas, hampir 10 hari itu berada di Xinjiang. Xinjiang itu ibu kotanya itu Urumqi ya. Itu yang ada masjid tua itu. Provinsi Xinjiang. Jadi saya kan ketika itu saya lihat ada isu bahwa di sana dilarang pakai kerudung, kemudian sekolah Islam ditutup, orang tidak boleh Jumatan. Itu semuanya waktu saya di sana tuh nggak terjadi. Orang Jumatan biasa, orang pakai kerudung biasa, di pasar-pasar biasa. Masing-masing negara seperti misalnya kedutaan Pakistan bikin sekolah Islam, ya kedutaan-kedutaan lain juga seperti itu. Bahkan saya jalan sampai ke ujung perbatasan dengan hampir sampai ke Afghanistan, perbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Itu saya jalan darat di sana. Nah, di satu tempat saya dikasih tahu, di sini ada irigasi yang tua sekali, sudah ratusan tahun. Itu dibuat oleh Haji Kanzen namanya, ya, irigasi itu. Dan sampai sekarang itu irigasi itu terpelihara. Sehingga saya melihat anak-anak sekolah itu, SD, SMP diwajibkan oleh gurunya untuk selalu berkunjung ke sana di samping historis, juga melihat bagaimana sejarah kita membangun irigasi itu dari awal di pertanian yang begitu luas. Jadi isu-isu bahwa di sana terjadi pendiskreditan atau kriminalisasi terhadap kelompok atau orang beragama Islam itu tidak terjadi. Tidak ada sebenarnya. Ini kan media-media barat memang sangat bahaya ya. Ketika mereka melakukan pemberitaan-pemberitaan yang memojokkan satu negara yang dia nggak suka. Dan biasanya memang orang-orang yang berpikir sempit langsung menangkap ini satu kebenaran. Padahal kan bukan, kan gitu Mas. Ini pengalaman aja Mas. Nah Mas, mungkin kita ini sudah sampai pada ujung persoalan ya. Nah Mas melihat mungkin bisa dikasih gambaran Mas. Paling tidak kan pasti kita bicara untung rugi. Ya, kita menolak kehadiran Israel ini. Keuntungannya buat kita apa? Kemudian kerugiannya apa kira-kira? Ya sebenarnya ketika menyangkut hal yang prinsip kita nggak bisa dikalkulasi dari untung dan rugi. Yang penting bagaimana kita belajar dari persoalan ini. Pelajaran pertama adalah pentingnya bagi kita untuk membuka kembali pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa, termasuk dalam dokumen Konferensi Asia Afrika tentang pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif kita untuk membangun persaudaraan dunia, sehingga kita bertindak aktif keluar untuk Indonesia membangun peradaban dunia. Caranya ya kita harus bergegas agar berbagai persoalan dalam negeri ini bisa secepatnya kita selesaikan. Kemudian pelajaran yang kedua bahwa olahraga memang sangat penting sebagai momentum, medium untuk membangun persaudaraan itu. Maka tujuan kita bukan untuk menjadi event organizer. Tujuan kita adalah mengembangkan sistem pelatihan dari hulu ke hilir sehingga memungkinkan setiap anak bangsa yang memang berbakat di dalam dunia olahraga tersebut apapun cabangnya, termasuk bulu tangkis, sepak bola dan sebagainya, untuk kita berikan ruang yang baik. Maka kami mengusulkan kan misalnya Papua yaitu sebagai pusat, karena sangat dimungkinkan untuk mendidik atlet-atlet kita dari Papua, karena dari aspek DNA-nya itu ototnya kuat-kuat sekali. Nah misalnya seperti yang kemudian
pelajaran yang ketiga untuk melihat segala sesuatunya itu dengan komprehensif. Dan dalam konteks ini menjadi bangsa yang tegak di dalam prinsip-prinsip politik luar negeri yang kita yakini kebenarannya, yang mengakar pada aspek sejarah, perintah konstitusi, aspek ideologi. Itu apapun yang terjadi, itu bukan sebagai bentuk kekalahan kita, tetapi sebagai keteguhan di dalam prinsip, terlebih ketika kita membela atas nama kemanusiaan universal dan juga hukum-hukum internasional melalui PBB. Dengan cara itu, meskipun kita sendirian, kita akan dihormati. Kemudian yang keempat, kita justru dengan ini disadarkan bahwa kita punya tugas yang belum selesai, yaitu untuk terlibat aktif di dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dalam pengertian yang seluas-luasnya. Kalau boleh saya mengatakan, Mas, ya, bahwa ini adalah sikap konsistensi dan continuity dari geopolitik yang dibangun Bung Karno dulu ya. Oh, setuju sekali. Ya. Sama, maka betapa relevannya pemikiran geopolitik Soekarno. Jadi inilah dia continuity ini. Ini tidak terlepas kan, bukan berdiri discontinuity sendiri. Inilah dengan kejadian ini kita konekkan kembali dalam spirit pemikiran Bung Karno dan Bung Hatta, karena Bung Hatta juga mengeluarkan teori mendayung di antara dua karang. Ya. Baiklah Mas, saya kira kita sudah sampai kepada suatu kesimpulan ya, bahwa sikap yang diambil oleh kader-kader PDIP, ya, kemudian secara organisasi pada level lebih luas, ini kan kita menunjukkan bahwa satu sikap yang luar biasa. Dan ini menjadi model, sebenarnya menjadi contoh. Jangan kita kalah mengorbankan kepentingan negara dan bangsa, hanya satu event olahraga yang sebenarnya itu bisa kita gantikan pada masa-masa yang akan datang. Iya, betul. Dan kita juga tidak berseberangan dengan Pak Jokowi, kita senafas. Maka kita juga percayakan pada Pak Jokowi, pada Bu Menlu, pada Pak Erick Thohir untuk mencari solusi yang terbaik. Ya pasti saya kira ada solusi ya. Presiden pastilah bisa mencari solusi. Betul. Tinggal sekali. Kita berdoa dan kita dukung sama-sama. Semoga semuanya sukses dan aman dan damai kan gitu Mas. Betul. Ya. Terima kasih Mas Hasto. Sama-sama Pak Zulfan, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore.